Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan perkuliahan kita tentang fisika dasar. Oke, pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha. Ada banyak item yang kita bahas pada usaha. Ada usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ya. Ada usaha yang dilakukan oleh gaya normal dan lain sebagainya. Juga kita sudah membahas tentang materi terkait dengan energi, ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ya. Yang kemudian kita akan bagi-bagi dari item. Ada energi potensial kinetik, energi potensial gravitasi, ada energi potensial gas atau elastik. Dan juga kita sudah membahas tentang soal-soal yang terkait dengan konsep-konsep usaha dan energi atau kerja dengan energi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi daya. Oke. Daya secara sederhana kita definisikan sebagai kerja atau usaha, ya, yang dilakukan pada suatu benda dalam waktu tertentu atau pada selang waktu tertentu atau persatuan waktu. Jadi usaha yang dilakukan persatuan waktu itu adalah daya. Nah, jika kemudian jika ada delta W, di mana delta W ini adalah kerja yang dilakukan oleh gaya tertentu atau gaya yang diberikan pada suatu objek atau benda dalam interval waktu tertentu, dan adalah kerja oleh gaya yang diberikan pada benda, ya, dalam interval waktu katakanlah misalkan delta t, ya, delta t, maka rata-rata dayanya, ya, rata-ratanya selama dalam interval waktu ini kita definisikan sebagai, ya, P, ya, itu sama dengan tidak lain adalah delta W dibagi dengan delta T, ya, delta T. Nah, jika kemudian, ya, daya P atau power P itu dia terbatas nilainya, katakanlah misalkan pada interval waktu delta T menuju 0, ya. Jika kemudian delta T nya menuju 0, ya, atau menuju 0, maka kita dapat menuliskan bahwa P, ya, P itu adalah limit limit delta T menuju 0 dari delta W dibagi dengan delta T, sehingga ini kemudian menjadi dw dt. Nah, gitu. Nah, satuan SI dari daya itu adalah joule per detik, atau tertuliskan sebagai joule per second, ya, atau juga disebut watt, yang kita sebutkan dengan W besar. Nah, ini adalah satuan dari daya, satuan dari daya, yaitu watt atau joule per detik. Nah, dalam sistem British, ya, maka satuan dari daya itu adalah foot-pound per detik, ya. Dalam sistem British, maka satuannya itu adalah foot-pound per second atau
Ft Lb per detik, ya. Atau kemudian bentuk lain itulah horsepower atau HP. Nah, dalam kaitannya ketiga satuan ini adalah kita tuliskan sebagai bahwa 1 watt, ya, 1 watt itu sebenarnya sama dengan 1 watt ini sama dengan 1 joule per detik. Nah, ini sama dengan 0,738 Ft Lb per detik. Kemudian yang lain 1 horsepower atau kekuatan kuda. Nah, ini sama dengan 1 HP sama dengan 550 Ft Lb per detik, atau ini sama dengan 746 watt. Nah, ketiga ini adalah merupakan satuan-satuan dari atau kedua ini adalah merupakan satuan dari daya, baik itu dalam satuan sistem SI maupun dalam sistem satuan British. Nah, maka kemudian, ya, dari persamaan ini P sama dengan delta W per delta T, kita dapat melihat bahwa kerja itu dapat diungkapkan atau dapat diekspresikan sebagai daya dikalikan dengan waktu, ya, dikalikan dengan waktu. Nah, sehingga kemudian dari sini kita bisa menuliskan bahwa delta W itu sama dengan P dikalikan dengan delta T, atau kemudian kita katakan sebagai bahwa tadi saya katakan kerja itu dapat diungkapkan sebagai perkalian antara daya dengan waktu. Nah, sehingga kemudian, ya, kita bisa menuliskan bahwa 1 kilowatt jam ini sama dengan 1 kWh, ya, kilowatt hours, hour ini sama dengan 10 pangkat 3 watt saya kalikan dengan 3600 sekon detik. Maka ini kita peroleh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule, ya, atau bisa juga kita tuliskan sebagai 3,6 megajoule. Nah, ini sangat penting untuk melihat bahwa kWh itu adalah juga merupakan satuan dari energi, bukan daya. Contoh misalkan listrik biasanya diungkapkan atau dalam bentuk mengungkapkan kWh, dan ini memberikan bahwa ini konsumsi energi, ya, jumlah energi, ya, yang digunakan oleh misalkan bola listrik, lampu listrik dengan rata-rata daya misalkan 100 watt, artinya bahwa dia mengkonsumsi 3,6 kali 10 pangkat 5 joule energi dalam satu jam. Nah, kira-kira begitu modelnya. Nah, tapi itu kemudian kita bisa akan bahas kemudian terkait dengan bisa kita bahas dalam bentuk soal. Nah, sekarang yang akan kita lihat itu adalah bahwa kita juga dapat, ya, mengungkapkan atau mengekspresikan rata-rata gaya F misalkan yang bekerja pada suatu partikel, ya, katakanlah ini partikelnya itu seperti objek, sebuah benda, dalam bentuk bahwa gaya dan kecepatan benda V, ya. Nah, kita bisa mengambil misalkan dari persamaan kerja, di mana kerja itu definisikan sebagai bahwa kerja dW pada sebuah partikel oleh gaya F selama pergeseran atau sepanjang pergeseran dr, maka kita bisa menuliskannya sebagai bahwa dW itu sama dengan F
dot dr. Saya kira ini kita sudah bahas ketika kita membahas tentang kerja dan usaha atau kerja atau usaha. Ya, jadi kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya F sepanjang pergeseran delta dr. Nah, sehingga kemudian ya kita bisa menuliskan bahwa daya P itu sama dengan dW dt sama dengan F dot dr dibagi dt. F dot dr bagi dt. Nah, ini sama dengan F ya, dot dr dt. Ya. Kita ketahui bersama bahwa ya, dr dt, karena dr dt adalah merupakan definisi dari V ya, kecepatan V, maka kita akan beroleh bahwa P ya, P sama dengan F dot V ya, dot V. Oke. Atau kemudian dalam bentuk skala kita bisa menuliskan bahwa P itu sama dengan VF cosinus theta. Dari sini kemudian ya, kita bisa mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan yang akan kita dapatkan, bahwa yang pertama ya, jika sudut tetanya sama dengan 0 derajat ya, maka kemudian kita akan dapatkan P itu sama dengan plus VF. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika theta sama dengan 90 derajat, maka akan kita peroleh P sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah bahwa jika theta sama dengan 180 derajat, maka akan kita peroleh P sama dengan min VF ya, min VF. Nah, daya positif ya, mengandung arti bahwa energi yang ditransferkan ke partikel ya, berarti dia energi itu ditransferkan ke partikel. Sementara itu ketika dayanya dia negatif, maka berarti energi ditransferkan dari partikel. Kalau yang positif, energi ditransfer ke partikel, dan kalau dia negatif, maka berarti energi ditransfer dari partikel. Oke, saya kira demikian untuk materi tentang daya. Akan kita perjelas dengan pembahasan tutorial contoh soal terkait dengan daya atau power pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.